siang semua. Ya, kali ini tahu isi kita ambil alih nih ya. Ya. Ya dulu apa? Sepin. Pinsel. Vincent. Iya. Tahu isi spesial yang kali ini mungkin sahabat setia Saka semua sudah membaca di Instagram ya. Iya, Instagram. Iya. Ada siapa sih? Iya. Bahwa ada tamu istimewa. Istimewa. Iya, tamu istimewa ini khusus kita hadirkan untuk sahabat setia Saka semuanya. Iya. Siapa? Dia nih Amalia Ramadhani. Ya, alhamdulillah bener ya. Bagaimana kabarnya? Wow, seneng banget bisa diundang di sini ya teman-teman. Ya ampun. Alhamdulillah. Walaupun cukup tersesat-sesat ya. tadi. Iya dong, iya nyari parkirnya susah. Perjuangan banget pokoknya menuju ke Saka FM ini bener-bener ya ampun excited banget. Subhanallah. Saya sudah biasa dapat narasumber yang cantik-cantik. Oh, yang- gitu. Iya, tapi baru kali ini deg-degan. Kenapa? Kenapa? Karena baru kali ini dapat narasumber yang bidadari. Wih, Allah. alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Kalau aku apa Mas Bin? Iya. Dan Gitu. yang mau mungkin bertanya-tanya atau kita sambil diskusi. Diskusi. Macam ini ya. ngeri Ya banget. ampun, Rapat diskusi. OSIS kali, ah. Iya, kayak rapat Iya. OSIS banget nih. Ya diskusi kita bisa share-share ya. Mungkin tanya-tanya sama dia nih Amalia Ramadhani yang dulu juga pernah jadi member JKT48 ya. Iya, tahu JKT48? Tahu dong. Tahu. Idol grup ibu kota. Wah. Idol grup nasional. Iya, alhamdulillah ada yang tahu ya. Dia ini member JKT, mantan member JKT48 ya. Betul Alhamdulillah. sekali bisa bertanya-tanya dan kan Bapak yang pegang pertanyaannya, Pak. Iya, kenapa Bapak? Saya ngeblank nggak tahu ini. Jangan ngeblank dong. Auranya itu bikin Wih. ya. Aduh, duduh. Rasanya pengen terbang tinggi. Wes. Wih, jangan-jangan nanti kalau jatuh sakit. Iya sih. Aduh Wih. kok jokesnya mulai. Aduh. Santai aja kita ya, santai. Udah ngikutin jokesnya dari Bintang Utomo. Semua dikata-katain dengan percintaan. Aduh. Dan ngomong-ngomong Mbak Kak Mbak atau atau Kak nih enaknya maunya? gimana? Kak aja ya. Oh ya udah. Walaupun saya mungkin bisa manggil saya Om ya. Bapak ya. Panggil saya adik aja gak apa-apa. Oh gitu. Iya. Enggak manggil saya. Masuk JKT dulu tahun berapa? Daftar JKT. Masuk JKT48 itu dulu tahun 2016. 2016 itu posisinya aku kelas 2 SMA. 2 SMA. Iya, 2 SMA udah dan waktu itu masih di pertengahan gitu kan, kayak aku harus kenaikan kelas ke kelas 3 itu bener-bener kayak yang sibuk banget. Aku harus bolak-balik Jakarta Pekalongan buat nyelesain sekolah aku. Gimana caranya aku harus naik, harus ikut ujian gitu. Jadi kayak bolak-balik Jakarta Pekalongan gitu sih. Wih, pengorbanan banget gak sih? Iya, karena nggak berekspektasinya tuh kayak nggak mungkin loh, kayak nggak nyangka bakal keterima juga, karena aku mikirnya udah mau kelas 3 nih, aku mau fokus deh sama sekolah aja gitu. Kalau misalkan belum rezekinya keterima lagi ya nggak apa-apa gitu. Tapi ternyata itu rezeki aku di tahun itu gitu. Mas sebelumnya sudah pernah mencoba? Sudah, jadi generasi 3 sama generasi 4 tuh udah pernah coba, Kak. Generasi 3, generasi 4. Iya, dan itu nggak ada panggilan sama sekali. Padahal waktu itu kayak berharap banget, pengen deh, ya ampun dipanggil gitu. Tapi itu ternyata nggak dapat email, nggak dapat telepon juga gitu. Yang waktu generasi 5 itu justru yang aku kayak ya udah deh, kalau misalkan keterima ya alhamdulillah, kalau enggak ya juga nggak apa-apa, karena aku mau fokus sekolah dulu aja, udah mau kelas 3 gitu kan. Memang rezeki ada jalannya. Rezeki ya. anak soleha. Alhamdulillah. 2 kali mencoba, yang ketiga kali berhasil. Hasil. Itu keren banget sih. Seperti saya mendaftar kuliah. gitu juga Iya. ya. Betul. Jadi emang harus apa ya? Harus ada perjuangannya juga. Jangan kayak sekali kita nyoba gagal udah down gitu. Aku nggak keterima. Aku nggak mau lagi gitu. Jangan ya. Kalau selagi kita masih bisa mencoba ya kenapa enggak? Keren banget, quote of the day. Seperti lagunya.
Usaha Keras. keras. Iya, betul banget. Itu enggak keberapa nyanyi ntar. Satu. Usaha keras ya kan. Iya. Bener. Tapi memang dari dulu suka sama JKT. Kalau ngefans gitu. iya sih, jadi taunya tuh dari kakak aku kan. Kakak aku cowok nih kayak kalian. Kan kebanyakan kan penggemarnya cowok tuh. Iya. Nah, kakak aku lah ngasih tahu, ada nih idol group di Indonesia bagus banget loh, dia keren, dari apa sister group dari Jepang. Oh iya, terus pas aku lihat, wah iya ya keren banget, orangnya banyak gitu, cantik-cantik dan apa ya punya potensi yang besar gitu, kayak bagus-bagus gitu. Terus akhirnya aku tertarik deh, seru deh kayaknya gabung, pengen deh jadi membernya gitu. Akhirnya ya gitu nyari-nyari tahu tentang JKT itu siapa. Terus waktu itu aku suka apa kayak punya Oshi gitulah, Wih. sama kayak Siapa nih? Osinya siapa nih? dulu tuh pertama Oshi aku tuh ke Ayana. Awal-awal JKT muncul tuh kayak ke Ayana lucu banget gitu, kayak anak kecil gitu. Terus akhirnya aku sama ya kayak kalian kayak mencari selir gitu, mencari selir selir, Oshi. aduh, selir. Mencari Oshi baru gitu kan. Terus tertarik sama Kak Sanju. Kak Sanju keren banget ya, kayak dia cantik, terus ekspresinya tuh bagus banget gitu. Jadi akhirnya Overpower juga. iya, sebenarnya suka semua, tapi ya itu yang paling aku suka tuh kayaknya sama Kak Sania sih. Ayana. Iya, itu kan hafal loh channelnya juga. Iya. Ini memang dia sebenarnya lebih tahu daripada Iya saya. kan, tapi jaim loh dari tadi. Iya, cuman jaim aja. Iya, ya gimana ya? Iya, malu dah. Iya. Enggak. Iya. Lanjutkan Pak, silakan ada Iya, coba. draftnya. Nah, ngomong-ngomong kan dulu Diani juga daftar JKT itu waktu juga ikut salah satu apa namanya? Putra Putri. Iya, betul. Itu tuh kalau di sini tuh namanya apa ya? Kayak Dimas Diajeng di sini. Iya itu. Nah kalau di Pekalongan itu namanya Mas dan Mbak. Itu tuh waktu Mas itu dan Mbak. nggak lolos juga karena apa ya nggak tahu sih. Mungkin wawasan aku masih kurang karena waktu itu masih SMA kan, belum ngerti banyak gitu. Terus aku daftar. Ya itu nggak keterima, tapi keterimanya di JKT. Jadi emang Tuhan tuh punya rencana Dana. gitu. Rezekinya di JKT. Iya, betul. Alhamdulillah. Menginvestasi masyarakat Indonesia. Wah. Aduh kok garing ya? Aduh. Oke. Nice try. Nice try. Coba Lanjut lagi. Pak, lanjut. Nah dulu kan ini Diani pernah kan termasuknya dalam tren ini termasuk lama ya? Iya lama. Itu angkatannya Citra, Keila, terus Juli, Abi, Iya. sama si Cynthia, banyak sih. Iya. Dulu ada 6 orang yang nggak langsung masuk tim. Waktu pengumuman itu tuh kita nggak tahu apa-apa gitu loh, kayak ini pengumuman apa gitu, kok teman-teman aku yang lain dipanggil, kok aku enggak, kok kita enggak gitu. Berenam itu kita bingung, ini ada apa sih gitu, nggak tahu. Ternyata yang teman-teman kita yang dipanggil itu yang harus masuk tim dan kita belum. Terus kita kayak kenapa gitu kan, kita baru di JKT gitu, belum mengenal banget kan, kenapa udah dipisah kayak gini gitu. Tapi dari situ sih aku nggak masalah ya, kayak justru aku seneng gitu jadi belajar banyak di JKT kan. Kalau Iya. misalkan aku langsung masuk tim, ya kemampuan aku masih dikit gitu, aku masih keteteran gitu, aku belum bisa belajar banyak waktu itu. Dan akhirnya aku trainee itu hampir 2 tahun ya. 2 tahun. 2 tahun Yes. lebih. Iya. Justru 2 tahun lebih aku trainee itu di situ kayak menurut aku suka aja. Jadi di trainee itu lebih menyenangkan aja. Kalau tim kan harus terpaku dengan tim satu Iya. tim aja. Iya, betul. Kalau trainee kan waktu itu aku bisa ikut ke tim ini, bisa ikut event lebih banyak. Kalau dulu tuh backupnya tim apa aja sih? Tim J sama tim T. Tim K belum dapat waktu itu. Sebenarnya waktu pertama kali iseng-iseng nonton Akademi, dapat pas zamannya Diani. Oh iya. Kalau nggak salah Pajama Drive. Pajama Drive. Iya, itu udah lama banget loh. Udah Ya tahu kan? ampun. Oh iya, tahu ya. Udah tahu kan? Udah tahu kan? Berarti Udah tahu kan? ya, udah tahu lama berarti Iya. ya. Iya. Waktu awal-awal, iya nih, oke. Kamu tahu waktu itu? Yang tahu. Aku tahu. Gitu. Aku taunya Memang Dian. perubahannya kelihatan sekali Wih, sih. alhamdulillah. Waktu masih akademi itu, oke, ya udah. Ya udah lah Dimaklumi ya. Ya udah lah ya. Aku tuh taunya malah ini yang waktu dia konser Believe. Oh iya. Yang poninya masih gini. Iya, betul. Poni, betul. semuanya gini. Masih polos ya, Kak. Iya. Lawas banget ya. Iya. Dan tuh nyanyi lagunya Ku Kan Terus Iya, Berjuang. Kakaknya sampai nonton konser loh. Enggak, itu DVD teman saya, Aduh, teman gitu saya ya. punya DVD. Iya, Ding, dulu bohong, masih Ding. Dia nonton konser tuh. itu jadul banget ya. Iya.
Zaman-zaman poni lempar. Aduh. Aduh, poni lempar. Nah, ketika Diani itu masuk 2 tahun itu, hampir 2 tahun di training, apakah ada yang ngerasa down, terus ada yang remehin nggak sih? Oh pasti dong, itu banyak banget lika-likunya. Jadi nggak semulus itu ya perjalanannya. Apalagi 2 tahun itu harus siap mental banget. Aduh, siap mental. Kalau iya sih jujur banget nih, kalau misalkan waktu itu aku nggak kuat, ya aku bisa aja nih aku resign gitu. Aku mau pulang aja gitu karena ya emang berat banget sih di training itu. Cuma itu yang ngebikin aku tuh kayak apa, lebih menghargai proses perjalanan aku aja. Jadi apa ya, lebih ke ini sih, ngelatih mental aja mikirnya. Sebenarnya down itu pasti kalau lagi capek tuh kayak capek banget pengen pulang gitu, kenapa gini banget sampai gitu ya, pengen pengen pulang pengen aja pulang. Tapi inget lagi nih, ngeluh tuh boleh gitu, ngeluh tuh boleh nih di hari itu, tapi inget lagi nih besoknya, tujuan aku tuh kesini ngapain sih gitu. Dulu kan aku yang pengen, aku yang mau, kenapa mau kayak gitu. Jadi kayak ya inget lagi aja tujuannya mau ngapain. Jadi kayak ngeluh seberapa jam, udah habis itu udah bangkit lagi yuk gitu. Inget lagi yuk gitu. Sama siapa ngeluhnya? Nelpon rumah gitu. Enggak sih, aku lebih ke orangnya tuh lebih gini loh Kak, kayak kalau lagi ada problem, misalkan ada masalah, aku capek gitu, aku lebih ke kayak ya udah deh, nggak mau cerita ke orang tua karena aku takutnya ngebebanin orang tua deh gitu ya. gitu. Iya, bener Bisa, sih. kalau selagi bisa masih kita sendiri dan misalkan punya temen kan banyak, jadi kayak masih ya udah sama temen dulu aja gitu. Dan itu juga ngeluhnya sesaat aja kok gitu. Kalau misalkan langsung cerita ke orang tua tuh takutnya nanti kayak kepikiran orang tua di sana. Oh iya, karena jauh ya. Jauh Tipenya ya. yang nggak ingin buat orang tua kepikiran. Iya betul. Jadi kayak ya handle aja sendiri dulu. Iya, bener Iya. sih. Yang penting orang tua tahu kita baik-baik saja Iya, lah di betul. sini. Gitu. Biar nggak tambah stres yang di rumah. Iya. Lanjut Pak Seno, silakan pertanyaan berikutnya, Anda yang pegang draftnya. Nah, ini mungkin ada di pertanyaan sih ya. Aku mau nanya, kemarin tuh Diani waktu naik itu waktu event apa ya? Waktu apa? Naik tim ya? Iya, naik Masuk tim. Iya. Masuk ke tim itu event apa ya? Handshake Everyday Katusha deh kayaknya. Oh, Everyday Coach ya. Itu kayaknya tahun berapa? 2000. Iya. Handshake yang Everyday Susah sama Uza. Iya, itu. Datang. Datang. Udah ketahuan kan siapa? Berarti tahu dong waktu itu aku Siapa? masuk tim, dipanggil gitu. Iya. Rame-rame. Tahun Iya. 2018 kayaknya ya itu. Terus naik tim J, terus dapat tuta dari kakak-kakak Devil Tex. Iya. Jadi bahan bullying. Oh itu seru banget. Jadi belajar banyak sama mereka sih. Mantap. Nah, ketika kegiatan-kegiatan sana tadi, ketika ngedown, terus ketika bingung, terus support yang paling dikenang dari mungkin dari fans Dari atau- fans. Apa sih? Aku sih lebih ke apa ya? Kalau misalkan lagi ngedown, aku mikirnya gini. Kan banyak kok yang dukung aku gitu, masih banyak kok yang support aku tulus gitu. Masa iya sih aku mau ngecewain mereka gitu dengan cara yang sepele mungkin, kayak aku masa perkara capek doang aku ngedown sih gitu kayak lebih apa ya, nikmatin aja prosesnya nih gitu. Kalau misalkan lagi down ya udah inget aja masih punya fans kok gitu, kayak masih punya kok. Kadang baca-baca mention gitu kayak jadi semangat lagi aja, kayak misalkan hal sepele deh, misalkan kita habis perform terus ada yang DM, ada yang mention gitu kayak semangat ya, tadi kamu bagus banget, ketemu lagi besok ya gitu. Kayak itu tuh yang bikin wah ternyata ditunggu lagi loh, dia mau ketemu aku lagi loh besok, mau nonton aku perform lagi gitu. Jadi makin semangat lagi, jadi nggak boleh kayak berlarut-larut lah gitu. Iya, benar juga sih. Ternyata Fans hal-hal kecil dari fans juga Betul, berpengaruh efeknya banget, gede ya. berpengaruh banget. Jadi kayak kalau baca mention kayak gitu tuh seneng aja. Misalkan kita nge-tweet kan, thanks for today gitu, terus fansnya pada bilang ya makasih ya, jadi pengen nggak sabar minggu depan mau ketemu lagi. Jadi kayak seneng aja gitu, makasih ya gitu, tadi terhibur gitu, kayak kita juga ikut seneng loh. Jadi Iya sih. ternyata ada dampak baik ya buat mereka gitu. Matanya sampai berkaca-kaca loh. Kalau Anda kacaan aku sih enggak bisa. terima kasih. Nah, berarti fans ini kayak seperti pasangan nggak sih? Iya Mbak dong, Diani? kayak mereka yang menemani kita dari ya banyak yang mendukung kita dari nol, yang belum jadi apa-apa sampai sekarang tuh masih banyak gitu. Iya. Nggak yang tiba-tiba ninggalin gitu, enggak. Sampai sekarang pun masih banyak loh yang kayak kangen ya gitu. Masih setia. Aku Iya. juga kangen MV-nya Diani.
Berapa kali ke teater ya ini kira-kira kalau kayak gini? Aduh. Berapa kali udah MVP jangan-jangan 100 kali. Enggak, waktu ada kunjungan industri ke Jakarta kan mampir. Menyempatkan ya. Menyempatkan. Iya. Mumpung di Jakarta. Iya. Setelah berdua selama lebih dari 20 menit bersama kita berdua di Saka FM Seru Jogja. banget loh, seru banget mengulik tentang perjalanan ya, perjalanan menuju Perjalanan. menjadi member JKT48. Iya. Luar biasa. Udah lama loh Kak. Udah lama nih, udah berapa bulan ya? Udah setengah tahun loh Setahun, nggak yes. diundang, nggak ke radio kayak gini, udah lama banget. Oh gitu ya. Jadi kita merasa senang sekali ya dapat bisa mengundang Diani Amalia Ramadhani Iya. sebagai Terima kasih. bukan narasumber dong, guest star. Kestar. Apalagi di siang hari ini di luar terik, di dalam sejuk karena ada Iya. dari Iya. enggak sih. Ini Amin. bukan cek bapak-bapak, untung ya. Tadi di sini masih keluar 1 ya. Iya. Biasanya kita keluar langsung 50 gitu. Gitu ya, gitu oke. Kita pahami. Iya, karena ini beda pendengarnya ya. Iya. Malam sama siang ya. Betul. Malamnya suka bapak-bapak. Astagfirullahaladzim. Enggak, yuk lanjut. Lanjut nggak sih? Ya, kita Lanjut. baca live chat dulu nggak Oke. sih dari YouTube? YouTube ya. Nih, kamu. Apa aja, coba. Waduh, ini dari Apriliawan. Diani, wis. Hai Kak Apriliawan. Dari Agung, mantap Diani, cantik Wih, sempurna. thank you. Ngeri. Terus gimana kabar kamu nih Diani? Alhamdulillah kabar baik banget. Wis. Alhamdulillah. Bentar, ini mana lagi nih? Mataku nggak kelihatan. Oh gitu, pakai kacamata Kak. Aku kangen kamu Diani aja di Aku juga kangen. Iya, aku juga kangen Kakak. Halo, Iya, Kak. halo Kak. Semoga kangennya terobati ya. Asik. Yes. Alhamdulillah. Nah, ini ada nih Inces Dayani. Nah, ini aku mau ngulik nih, Kenapa? kenapa dipanggil Inces Dayani? Inces Daya nih, oke. Jadi tuh nggak tahu ya kalau tiap MC tuh kayak ya udah aku tuh pede aja gitu orangnya. Kayak MC di teater gitu kan. Disuruh kakak-kakak Devils Attack kan dulu. Iya. Udah kamu tuh ini aja loh, kocak aja gitu. Jadi orang nanti terhibur kok gini-gini. Terus akhirnya aku ya udah kayak dipanggilnya Inces Dayani, kayak panggil aku Inces ya princess gitu. Kayak aku pengen jadi princess gitu. Anggap aja aku princess di situ gitu. Jadi ya udah. Dan karakternya pede banget nih. Iya. Iya. Kelewatan batas loh PD-nya. Pede sekali. Ya kayak Diani Keren Hime, banget. Princess Diani gitu. Ya udah apa aja. Diani apa kayak gitu, mau dipanggil apa aja ya udah gitu. Mirip Shani. Iya dong, Iya. mirip emang. Adik kakak loh. Iya. Iya. Saya Amin, insya pacarnya. Enggak, enggak. Entar ada tubir. Canda. Jaga Canda dong. ya, canda. Canda. Pacar pembantunya Shani kan. Iya gitu deh. Bercanda guys. Ya. Nah, ini lagi nih dari Saiful Mutahir dari Pekalongan nih hadir. Wis. Wih, Pekalongan, hai Pekalongan. Nih, ini bercanda nih Dava. Aku kangennya Mas Bintang. Wih, tuh kan. Oh. Duh, ya ampun ternyata ada yang ngangenin loh kak. Alhamdulillah ada yang kangen ya. Tapi cowok. Nggak apa deh. Siapa aja. Yang penting ada. Ya, sikat wis. Nah, ini tadi kan udah disebutin Diani cara Iya. healing, kemudian juga tadi juga udah waktu jadi member Diani juga sering overthinking, down kayak gitu Betul, gak sih? betul, pasti. Cuman juga membuat Diani lolos seleksi tadi. Nih, ini apa nih yang buat Diani lolos seleksi nih? Yang nggak tahu juga sih. Itu faktor rezeki juga. Rezeki Tapi udah sih. pede dari dulu nggak? Memang pedenya. Kalau dari dulu? PD tuh emang diajarin sih dulu kan sempet ikut kelas modeling juga. Oh, pantesan gitu. ya. Jadi kayak apa ya udah sering ini aja kayak perform modeling gitu tuh udah sering. Tadinya tuh emang malu-malu, terus kata mamaku ayo kamu tuh belajar percaya diri. Kalau misalkan kita jalan-jalan ke mall gitu mau nanya tuh pasti aku yang disuruh nanya gitu, coba nanya gitu. Itu tuh ngelatih kepercayaan diri kita gitu. Dari kecil emang disuruh kayak nanya, jangan malu nanya, pokoknya nanya sama orang gitu. Kalau misalnya nggak tahu nanya gitu. Jadi dari situ sih ada kemauan waktu itu pengen gabung ikut modeling, ya udah kayak udah terbiasa. Terus semua orang ditanya, ayo mana Pak, Bapak namanya siapa? Semua orang tanya-tanya gitu kan? Nggak maksudnya kayak, toilet di mana ya? Coba kalau nggak tahu tanya gitu, jangan Oh, kayak diem aja gitu, jangan diem aja. Bapak kenapa kepalanya botak? Bapak kenapa? Kalau untuk apa tadi lolos seleksi? Iya, lolos seleksi. Lolos. Apa mungkin waktu audisi dia dan ini nampilin apa gitu? nampilin. Justru waktu audisi tuh kayak sempet
mentalnya tuh menciut gitu loh, kayak ngelihat teman-teman dari banyak loh, dari ya itu berapa ya waktu itu, banyak banget pokoknya dari seluruh bisa dibilang Indonesia ya, ya. banyak dari semuanya. Waktu sampai RCTI, waktu itu di RCTI kan kayak sendirian, bayangin dong, kayak aku tuh ngerasa ih orang kampung gitu, Anak daerah ya. anak pasti. daerah gitu, mau ke Jakarta, mau meraih mimpi, tapi pas ngeliat teman-teman yang lain kok ya ampun kok cantik ya ampun kok wah banget gitu, sempet kayak gitu, aduh kayaknya nggak bisa deh, tapi ya udah dicoba dulu. Terus nggak bakal nyangka sih bakal nomor aku tuh dipanggil, karena aku udah diem aja waktu itu. Abis di interview ditanya-tanya itu lama sih prosesnya, jadi berapa minggu gitu lama, jadi bolak-balik Jakarta Pekalongan. Yang finalnya itu disuruh nyanyi, kayak cuma disuruh nyanyi aja, kita disuruh nyanyi, aku nyanyi waktu itu, nyanyi lagunya AKB48 kan, lagu Jepang gitu kan, aku suka. Judulnya apa? Give Me Five, aku suka banget lagu itu. Nah, Sakura no iya, itu suka banget, artinya dalam Iya. banget gitu kan. Terus aku nyanyi di depan juri kan banyak banget kan orang-orang Jepang, maksudnya kayak banyak kan gitu. Terus udah di situ dipilih cuma 17, ternyata nomor aku dipanggil. Aku kayak serius gak sih? Terus kayak aku lihat nomorku, oh iya nomor 17 benar ya. Udah, jadi udah langsung diterima gitu. Wis, 17 Center Under Girls. Center ya, Iya, Under Girls. center Ya, dong. tapi masuknya Senbatsu dia. Iya. Alhamdulillah. Kan rezeki. Memang rezekinya gitu ya. Ya. Proses ya. Setelah melewati beberapa kali Senbatsu, masuknya langsung ranked di 14 ya. Original. Original Wah. lagi ya, alhamdulillah. Ngeri. Ngeri. Nah, ini kan juga Diani udah nggak di JKT48 nih. Tapi Diani kok masih aktif sih, kayak ngepost tentang JKT48, masih menjalin hubungan baik. Iya, pasti dong, kayak tanpa JKT48 aku siapa sih gitu. Justru aku kayak berterima kasih sama JKT48 gitu, kayak ya aku senang bisa bergabung dengan grup itu gitu, kayak JKT48 itu memberikan banyak banget pengalaman yang aku nggak bakal dapat gitu. Jadi kayak aku dulu orang yang nggak bisa mandiri jadi bisa mandiri, disiplin. Iya, aku tuh disiplin tuh dulu, aduh nggak lah gitu, nggak disiplin orangnya. Tapi semenjak masuk JKT ya aku jadi kayak disiplin banget. Waktu itu kayak berharga banget buat aku gitu loh. Banyak loh pengalaman yang aku dapetin di sana. Jadi kayak nggak mungkin lah setelah graduate aku lupa sama apa itu JKT, nggak mungkin juga gitu. Jadi habitnya masih dapat ya, masih. Iya masih sih, ada ya. mau gimana pun kan ya itu tempat aku dulu meraih mimpi, Asik ya. mewujudkan mimpi aku menjadi member Wis. kan. 5 tahun di sana itu bukan waktu yang sebentar ya. Iya. Iya, udah bisa jadi habitnya, sudah disiplinnya, gaya hidupnya Ya. udah nempel ya. Kadang ya suka kangen sih, kayak dulu tiap hari nggak pernah absen gitu ke teater, tempat latihan, ketemu teman-teman. Sekarang tuh kayak kangen ya gitu. Kalau kesana tuh kayak lihat teman-teman di story tuh kayak kangen ya ampun, biasanya di sini hampir 24 jam gitu. Aku juga kangen sih Diani perform. Siapa? Oh iya. Beneran, aku suka ketika nyanyi gitu. Session Bel Gambaru. Oh iya. Yang Oh, itu. lu nonton ya? Nonton. Oh, iya. Live streaming. Itu baru ya kemarin ya? Iya, Kak Nadila. Kak Nadila, Iya. iya. Seneng banget dapat kesempatan buat perform SBG. Iya, itu iya. seneng banget. Nah, ngomong-ngomong setlist nih, Diani ada setlist favorit gak sih? Setlist favorit itu sebenarnya yang paling favorit adalah Idol Noyake. Kenapa? Karena itu setlist pertama aku, bukan setlist pertama ya. Jadi setlist pertama yang aku sudah masuk tim gitu. Jadi kayak aku tuh seneng banget waktu itu, baju tuh tulisannya namanya Diani gitu. Seneng banget gitu, kayak biasanya kan cuma jadi backup, jadi kayak pengganti lah. Jadi di situ tuh aku dapat posisi tetap gitu loh. Idol Noyake sih. Ya, ready go. Karena ready. bisa belajar alat musik juga. Oh di iya, situ, kan. itu berat banget gak sih? Iya berat, jadi kayak dulu cita-cita aku tuh pengen banget jadi pemain drum band gitu kan, kayak keren banget. Ternyata di JKT juga dapat kesempatan buat belajar. Itu memang semua member diajari semua alat musik atau udah satu pegang satu itu aja gitu? Satu misalkan, satu pegang ini, tapi kadang kalau nggak ada yang member yang gantiin ya mau nggak mau kita harus latihan lagi gitu. Nge-backup ya. Iya, backup. Dan itu berat banget.
Iya berat. Sambil pakai kostum. Iya. Double lagi ya. Kan berat banget. Untung tapi drum band sih. Iya. Kalau campur sari kan Aduh, ya keluar kan? Ya, Iya. benar. Itu lebih susah ya Iya. kayaknya. Iya. yang enak yang gini terus. Iya. Andung, dinding toko. Ya, Seru juga sih kayaknya. Nah, Unit song favorit. ya. Unit song favorit aku Himawari. Oh iya, Oh, pantes. waktu itu kan hari kelulusan kan. Iya, aku milih Himawari dan pas aja generasi 5 sisa 4 kan. Jadi aku kayaknya Himawari cocok deh gitu. Emang dari dulu tuh suka aja lagu itu. Jadi apa ya? Kemarin milih unit song Himawari tuh aku gini, mikir ya ampun, dulu aku tuh perform loh lagu ini di ujian sekolah SMP gitu. Emang suka banget lagu itu. Dulu tuh kayak pas di panggung tuh gini, waktu itu performnya di panggung SMP, sekarang di panggung di streaming ditonton seluruh Indonesia gitu. Wih. Kayak seneng Iya, aja bener. gitu. Tapi line up-nya juga lebih kaget juga sih itu. Line up-nya Himawari yang kayak kenapa pas gitu Iya, kan. iya, Nggak sih pas. gitu penanya. Generasi 5. kok jadi enak ya tuh. Wih. Emang sih aku Iya. memikirkan, kayaknya Himawari cocok di generasi 5, sisa 4 kan waktu Sisa itu. 4. Ya udah aku pilih itu. Oh, Mantap. pantesan. Tapi rebutan nggak waktu milih lagu Himawari? Jadi kita disuruh list gitu sih, kayak mau lagu apa. Sebenarnya pengen banget Rhapsody, cuma belum dapat kesempatan. Jadi ya udah pilihannya antara Himawari dan Rhapsody. Ya udah aku Himawari aja gitu. Wow. Sama Gen 5 ya, tapi aku bilangnya gitu. Oh gitu ya, diwanti-wanti ya. Sama Gen 5, Gen 5. karena Gen 5 sisa 4 gitu. Iya pas banget sih dan itu cocok. Dan waktu itu kayak sempet kaget sih liat mention, kenapa pas gini, kenapa rame banget kan itu jadi Iya, bahan rame omongan. banget. Wih gila, gini ya. Oh ternyata ya ada baiknya juga aku pilih lagu itu. Iya, sebenarnya kalau nonton live streaming ya banyak yang teriak-teriak juga waktu nobar. Oh iya? Iya. Ah. Wih Maria. Vibes-nya Vibe-nya dapet banget dapet, ya. iya. Mm-mm, Yang betul. nobar ya. Aku nggak tahu kalau yang nonton sendiri-sendiri di rumah gimana teriak apakah enggak. Tapi kalau waktu aku nonton nobar, wah Pasti, pada yo. teriak-teriak. Iya. Kayak berasa di teater beneran Iya, gitu ya iya. kayak. Oke. Nah, tadi kan unit song. Nah, sekarang lagu favorit tapi kecuali Rhapsody ya. Oh, Udah kenapa? kita udah tahu alasannya pasti karena single original dan pertama kali dia nih posisi 14 Senbatsu. Kayak itu kan alasannya. Iya dong, itu single original loh. Kayak aku bangga banget gitu. Walaupun muka aku tuh dikit gitu kelihatan di MV-nya, tapi bangga aja gitu. Lagu favorit ya? Iya. Stand Up Rhapsody, ayo. Lagu favorit baik, semuanya tuh aku suka. Memiliki arti. Lagu JKT itu ya artinya tuh bener-bener dalam banget. Kayak lagu yang mellow juga, lagunya tuh artinya tuh bener-bener dapet lah gitu di kehidupan kita, di lingkungan kita tuh bener-bener ada. Cuma yang aku suka itu lagu, yang paling aku suka adalah lagu apa ya? After Rain mungkin? Oh, After Rain ya. Iya. After Rain aku juga suka banget. Karena dia emang bagus banget ya liriknya ya. Dan identik dengan tim J. Iya, Iya. betul. After Rain Iya, aku suka. benar. After Rain ya. Penuh dengan makna itu. Setelah diri ini menangis. Gitu. Jadi mumpung bulan Desember juga nih banyak Iya, hujan. betul. Hujan. Jadi Hujannya hujan di langit. Mau diterpa hujan, diterpa badai, kita tuh harus kuat Iya. ya. Lagu itu tuh harus benar-benar kuat gitu. Mau hujannya kayak badai apapun, kita harus tetap maju ke depan. Maju ke depan. Kayak Asik banget. sering ini ya, sering dibuat di TikTok juga. Betul. Banyak lagu JKT akhirnya ini buat TikTok nggak sih? Iya loh, sampai yang Rhapsody tuh banyak banget ya action gitu. Iya. Banyak banget. Tapi ngeri yang Rhapsody sih. Kenapa? Ngeri banget itu. Sampai mana-mana. Bahkan orang-orang yang nggak tahu tentang JKT Iya. bikin TikTok Lagu pakai itu. lagu Iya. Rhapsody. Tapi sama pasangan lah, saya mau buat sama siapa? Sama siapa? Oh gitu. Oh nonton loh, nanti nggak diakuin. Iya, ini masih bisa diajak. Iya, boneka aja punya pasangan. Iya loh. Masa itu kagak. enggak. Sepertinya kita harus menerangkan sesuatu. Kenapa? Menjurus ke saya, iya. Sering-sering lo undang ke sini. Asik ya, boleh. Atau mau ya. siaran sekalian di sini juga nggak apa-apa. Jadi penyiar di sini Iya, apa kan? iya. Ini butuh project manager juga. gitu. Iya. Boleh lah, setelah lulus nanti magang-magang ya. Iya, boleh. Siap 86, wes. Tapi emang lagu-lagu JKT akhirnya emang tren di TikTok kayak Betul. River juga. Tapi yang nyermin River sih. Iya, River juga artinya bagus banget. Bagus, Dan pokoknya lagu JKT itu bener-bener ada arti tersendiri di setiap lagunya. Kenapa? Ya itu sih kayak menunjukkan
perjalanan kita juga. Emang kadang tuh ini tuh pas banget nih lagu sama perjalanan hidup kita. Kalau lagi dengerin lagu JKT itu, makanya aku kenapa sampai sekarang masih suka banget dengerin lagu JKT, ya itu kayak buat memotivasi aja. Memotivasi diri sendiri. Memang bentuk healing juga nggak sih? Betul. Kadang kan ada tuh yang ngomong, iya kan udah graduate ngapain sih gitu, masih dengerin lagu JKT. Ya kenapa gitu, toh nggak ada salahnya juga kan kita mau dengerin lagu apa gitu. Menurut aku kayak ngerasa termotivasi lagi nih, kalau aku lagi capek aku dengerin lagu JKT itu jadi kayak jangan asal dengerin ya. Benar. Apa maknanya? Ternyata ini ya. Iya, emang harus gini loh. Usaha keras tuh nggak akan mengkhianati. Emang bener kan kayak gitu. Sambil diresapi. Aku duluan tertarik sama JKT karena liriknya. Kan? Pertama liriknya enak. Kayak seru nih lirik. Kan dulu zaman-zamannya kita Mas B, zaman-zaman kita cowokan dianggap agak aneh dulu. Zamannya 2011 bener enggak? Dari 2011 tuh enggak sih, saya juga sempat jualan kaos kok dulu JKT. ya, udah tahu kan siapa kan, udah tahu kan. Wah, kenapa ya? Iya, bagus kok. Iya kan, enggak malu. Iya, tau juga ya kenapa gitu. Iya. Enggak perlu malu. Iya, itu zaman-zamannya itu emang kayak gitu enggak sih dulu? Dulu kayak gitu banget. Kalau kamu waktu di JKT kan libur jarang nih. Libur jarang, terus healingnya pakai apa selain healing ya? Kadang tuh lebih ke apa ya, kan misalkan nih 1 minggu 1 bulan tuh libur tuh paling bisa dihitung dengan jari ya. Kadang seminggu tuh libur cuma sehari, kadang pun nggak ada gitu kalau lagi padat banget. Aku lebih ke ini sih, lebih memanfaatkan waktu di kosan aja gitu loh Kak. Jadi kayak misalkan aku punya waktu nih libur sehari, aku tidur, banyak tidur. Terus bangun tuh buat makan, sholat gitu-gitu aja. Nanti tidur lagi, kayak aku lebih ke menikmati aja sih, menikmati ternyata gini ya, libur, punya waktu libur tuh suka banget gitu, seneng banget, bisa istirahat, bisa bisa nonton TV. Aku lebih ke kayak nonton. Ngecharge-nya pakai kayak me time gitu ya. Kayak aku nggak suka yang kayak misalkan libur cuma sehari aku harus jalan-jalan, enggak deh. Soalnya besok ada kegiatan lagi nih, aku pasti capek nih gitu. Jadi aku lebih memanfaatkan waktu buat istirahat. Istirahat scroll TikTok. Iya, betul. Berarti kamu termasuk introvert enggak? Enggak juga loh harusnya. Juga sih. Ambivert ke arah introvert. Kalau aku tuh Iya. orang yang bukan introvert sih. Jadi kayak kalau punya masalah aku suka mendem sendiri. Oh gitu. Tapi sekarang udah lumayan enggak gitu. Karena dukungan orang sekitar kan. Kalau punya masalah nggak boleh kayak gitu ya. Gitu. Nanti buat beban gini-gini. Dan dari situ aku mulai belajar, oke, kalau punya masalah jangan dipendam sendiri. Tapi emang sih kalau mendem sendiri tuh rasanya kayak beban hidupnya tuh makin bertambah gitu loh. Kayak kok berat ya mau ngejalanin hari ini tuh kayak berat banget kalau masih punya beban gitu. Jadi aku berusaha mungkin kayak kalau punya masalah ya udah aku cerita ke orang yang mungkin aku percaya, yang mungkin buat aku nyaman, ke orang tua gitu sih. Enggak yang introvert itu enggak sih. Enggak ya. Aku seperti introvert. Intro lagu. Ya memang perjalanan hidup kayak nganu banget ya. Beda orang, beda perjalanannya. Prosesnya beda. Iya, prosesnya berbeda. Betul banget. Nah, kali ini masih balik lagi bareng Seno, Bintang, dan tentunya ada Diani. Kangen gak sih kata-kata gitu? Ya Allah, kangen teater Astagfirullahaladzim. Yuk. Iya ya, gitu loh kalau di teater tuh. Nah, kita baca nih ya, live chat dulu nih gak sih? Boleh dong, coba Doka ada apa aja aku. Nah, dari Apriliawan, temannya Mas Bintang namanya siapa ya? Waduh. Siapa ini? Aduh, masa nggak pernah nonton live-nya ini? Padahal aku yang ditakuti oleh para fans. Kenapa? Seno. Tunggu. Gitu. Namanya Seno. Namanya sering dipanggil members ya. Iya. Oh iya, berarti suka bikin deg-degan gitu ya, betul banget. Sering di baru juga sih, aduh. Kan lo kalau udah Seno tuh kayak apa nih gitu kan. Oh my god gitu gak sih? Oke. Terus selanjutnya dari Muhammad Saiful Mutahhir. Congrats juga buat Kak Seno yang kemarin wisuda. Terima kasih, Kak tahu. Udah ngucapin tuh. Jadi udah sama-sama wisuda dong. Wisuda dari wisuda dari sama-sama graduate. Yuk kita nikah. Iya. Tolong dong. Apa ini? Tolong. Nih ini ada, berarti dulunya Kak Dia ini pemalu banget ya? Pemalu banget. Kayak
nggak berani gitu kalau mau MC tuh selalu kayak deg-degan mau ngomong apa ya, kayak bingung gitu. Tapi udah sekarang sih udah malu-maluin ya mungkin. Karena sudah terbiasa. Iya, jadi lebih terbiasa aja, udah nggak malu-malu. Mantap. Nah, apa lagi nih? Apalagi? Wah, kisahnya pas banget sama lagu Waiting Room. Yes. Betul, itu lagu Waiting Room menggambarkan, iya sih betul, itu bagus banget artinya. Dari tiduran gak sih lagunya? Wah. Iya, suatu hari di tempat ini. itu gitu ya, ingin bernyanyi dan menari. Mantap gak sih? Nahan supaya enggak. Kenapa? Enggak ngecen dia, enggak ngecen. Enggak ngecen. Udah nggak kuat ya, Bun. Ngecen gitu. Yes. Terus ini kemudian ada Ardian Fajar, masih buka showroom Kak Diani? Masih, cuma belum ada waktu. Karena jarang banget pegang HP sekarang ya. Punya waktu pegang HP-nya dikit banget. Jadi nanti ya mungkin akan showroom lagi. Atau saya yang live showroom bisa? Boleh. Mewakilkan boleh. Kenapa sopirnya malahan ya? Astagfirullahaladzim. Diani bawain gambarnya Jewel ya? Gue mainnya Jewel, iya, waktu Seishubel Ganaru kemarin yang di graduation-nya kan. Iya sih. Unit songnya gue mainnya Jewel. Bagus banget. Suaranya enak banget tuh pas itu. Iya, terima kasih. Entah kenapa line up-nya Landila itu kayak pas banget gak sih? Oh gitu, aduh makasih loh. Iya. Tapi beban nggak waktu bawain Enggak, itu? karena aku pengen banget bawain Seishubel Ganaru. Justru waktu dipilih kayak, kan dia pilih aku, ya ampun, makasih ya kak. Tapi waktu itu bebannya tuh ini loh. Jadi waktu itu aku kan sempat ikut rekrutmen pramugari gitu kan. Di situ aku bingung gitu. Aduh, aku dipanggil nih di maskapai ini. Terus aku kayak, aduh gimana nih pas latihan. Terus kayak ya udah, mungkin kan waktu itu persiapannya juga masih kurang kan. Waktu ikut mengikuti rekrutmen, jadi kayak belum dapat kesempatan buat lolos. Akhirnya ya udah, aku bisa mengimbangi itu. Wes, imbangi sekolah dengan latihan. Lanjut. Kalau nyambung ya. Ya lanjut. Apriawan, aku ngikut JKT48 juga karena lagunya dulu lagu pertamaku. Apa tuh? 365 hari. Wah, iya, pesawat kertas 365 hari itu bagus banget. Wes. Bismillah. Nah, Bismillah, iya ya kalau ngecen gitu. Bismillah. emang ngecennya aneh-aneh ya kita ya. Tatap langit di Di pagi hari ku awali hari dengan doa. doa. Bismillah. Bismillah kan. Bener sih. Nih, terus dari Jeremy Krishna, dia nih gak bosan cantik terus. Wah. Nggak capek cantik terus. Gitu. Gitu dong. Makasih. Makasih loh udah dipuji. Ya, aku nggak dipuji. Mau dipuji cantik? Nggak sih. Tolong ya. Ya, nggak apa-apa sih Yasmin. Nah, kita ngomongin kecantikan nih, wis. Kenapa? Dulu dia nih di Rhapsody cantik banget dan posisinya 14 kan. Nah, itu suatu beban atau sebuah target gak sih? Itu target tuh iya sih. Ya enggak, yang enggak aku harus masuk nih, enggak juga. Kayak sedikasih rezekinya, kayak misalkan aku masuk ya aku alhamdulillah, ya kalau belum berarti itu bukan rezeki aku kan. Itu sesuatu yang membuat aku apa ya, kayak nggak nyangka aja, wah ini single original loh gitu. Penantian aku selama 5 tahun ini terbayar juga loh, dan itu posisinya aku kan nggak lama dari situ mau graduate kan. Maksudnya kayak emang mau aku udah punya plan, aku mau graduate nih gitu, mau melanjutkan ke cita-cita aku yang selanjutnya gitu. Nah akhirnya aku dikasih kesempatan Rhapsody ini tuh, aku bener-bener ya ampun, ini hadiah dari Tuhan buat aku gitu. Perjuangan aku di JKT ternyata nggak sia-sia gitu. Senang banget sih. Terus dapat graduate-nya dapat event yang thank you for the memories. Oh iya, itu ya betul, kayak bareng-bareng ya sama yang lain. Yes. Tapi Diani tuh ambisius nggak sih waktu target-target di situ? Ambisius, cuma ada porsinya. Jangan nggak yang kayak aku, pokoknya aku harus gitu. Karena kalau nggak sesuai ekspektasi nanti sakit gitu. Maksud sakit kayak nanti kalau nggak sesuai aku kecewa nih, aku bisa ngedown gitu. Tapi aku kayak ya udah dilakuin aja. Ambisius iya, pokoknya yang penting tuh berusaha aja. Berusaha nih, ya nggak bisa dong kita ambis tapi nggak ada usaha, nggak bisa juga. Jadi aku berusaha gimana caranya ya, fans aku tuh waktu itu ngevote aku gitu. Aku harus ngapain ya gitu, kayak biar fans aku tuh nggak ninggalin aku nih, gimana ya gitu. Yes, tapi susah sih ambisius tapi menahan porsi itu susah banget. Tapi kayak nanti kalau terlalu ini aku kecewa, aku nanti sedih, aku nanti ini kalau nggak sesuai ekspektasi kan gitu kan. Iya, sakit. Kayak, jadi aku yang
si orang tua aku tuh selalu ngomong jangan yang apa ya, sesuai porsinya aja deh gitu. Kalau misalkan nanti kamu nggak sesuai harapan kamu, nanti kamu yang ngedown, nanti kamu aduh jadi gimana gitu. Iya bener juga sih, bener banget. Iya. Keren sih. Lanjut Bapak Seno. Ini mau main game atau lanjut nih? Apa nih enaknya Nanya nih. Sudah tinggal ya cepet banget ya waktu. Ini nggak bisa nambah lagi gitu ya? Bisa ya, aduh cepet banget Bisa ya nambah, waktu. bisa nambah nggak sih? Sering-sering lo diundang ke sini. Iya siap. Boleh sih ya. Nanti kita reschedule. Oh Reschedule. gitu, asik. Reschedule lagi. Ngintin bareng nggak sih? Udah ketularan. Ada Saga ya. Iya. Nah ini mungkin ini sih bedanya Diani dulu sama sekarang dan apa yang ingin disampaikan ke Diani di masa lalu. Bedanya sekarang lebih dewasa ya. Iya sih. Enggak juga sih, tapi aku merasa diriku belum terlalu dewasa banget. Bedanya sih apa ya, kayak dulu tuh belum punya pengalaman apapun, dulu masih ya hidupnya gitu-gitu aja, mengandalkan orang lain. Kalau sekarang tuh lebih kayak udah punya pengalaman, udah apa ya, udah start lebih dulu dari teman-temanku gitu loh. Jadi aku ngerasa kayak dulu emang aku ngerasa sedih gitu kan. Kok nggak punya waktu main ya. Teman-teman seumuran aku dulu tuh masih nongkrong, masih jalan-jalan, masih kayak hangout, pokoknya gitulah gitu kan. Tapi aku kan nggak punya waktu buat kayak gitu kan waktu itu. Aku jadi kayak ada sisi baiknya juga sih. Oh aku tuh udah tahu nih kerja tuh ternyata kayak gini loh gitu. Kita harus bisa menghargai waktu. Jadi kayak gitu sih. Lebih apa ya? Lebih ngerti aja sih. Manajemen waktunya gitu. Lebih, seperti itu ya. Nah mungkin yang pengen disampaikan di masa lalunya Diani mungkin. Iya, kalau seandainya nih Diani yang dulu. ya ketemu Sama Diani. Diani masa lalu nih. Nih lihat aku aja. Okay. Iya. Hai Diani gitu kan masih. Hai Diani, makasih ya dulu udah mau berjuang, udah mau mengikuti mengikuti kata hati, udah mau berjuang untuk mewujudkan cita-cita, udah menjadi aku kan ambisnya tuh ambis yang kalau aku punya mimpi aku gimana caranya nih, kayaknya aku harus kejar mimpi itu deh gitu. Makasih pokoknya udah mau berjuang. Pokoknya terima kasih aja sih. Wis, mantap sih. Berkaca-kaca loh dia, teman-teman. Mungkin yang di YouTube kalau nge-zoom berkaca-kaca. Terima kasih, nggak pantang menyerah kan dulu kayak nggak menyerah. Aku tadi mikirnya ngaca-kaca gini. Aduh, astagfirullahaladzim. Nah, mungkin ini kan juga ada ini JKT48 mau 10th anniversary, mungkin ada yang disampaikan. 10 tahun ya ampun, Iya. udah 10 tahun. Ya ampun. Untuk JKT48 selamat happy anniversary buat yang ke-10 tahun. Itu bukan waktu yang sangat singkat, apalagi di kondisi yang sekarang ini. Kita tahu banget kayak naik turunnya pasti ada. Terima kasih sudah mewujudkan mimpiku untuk berjuang di sana dulu. Tanpa JKT48 aku bukan apa-apa. Dan pokoknya buat JKT48, buat membernya, buat staffnya tetap solid, tetap semangat menjalankan tugas kalian, asik. Pokoknya lebih lebih dikenal banyak orang. Semoga masih banyak yang mendukung kalian. Pokoknya sukses terus deh buat JKT48. Amin. Single original lagi dan GBK. Iya. Ayo. GBK. GBK aku bakal nonton paling depan. Yuk kita bareng. Iya, kita bareng. Ayo JKT48 bisa. Bismillah bisa. Nah, mungkin ini udah jam 2 nih. Mungkin ada nggak sih yang promo atau yang ingin disampaikan dari Diani nih? Mungkin mungkin ada usaha Diani nih. Iya. Silakan. Ini nih open promo. Iya. Jangan takut untuk memulai sesuatu, jangan takut mempunyai cita-cita yang lebih tinggi, jangan takut jangan takut dia punya mimpi yang terlalu tinggi. Mau orang ngomong apapun, mau orang ngomong mimpi kamu terlalu tinggi, gak ada mimpi terlalu tinggi. Dan yang penting kita mau berusaha untuk mengejar mimpi itu dan mewujudkan mimpi itu. Terima kasih semuanya. Senang banget udah bergabung, bercerita di Saka FM ini. Ntar kita undang lagi gak sih? Boleh dong, boleh banget. Iya. Yang lebih sore, yang lebih inspiratif. Iya dong. Iya, sorry. Hargailah proses pokoknya. Iya. Kita harus bisa menghargai proses apapun itu, sekecil apapun itu kita harus bisa menghargainya. Proses Diani juga pasti tahu kok dulu bagaimana Diani waktu masih di akademi, masih training. Training. Sampai masuk
masuk ke tim sampai sekarang perjuangannya ya, ya. sampai sekarang. Lihat sekali perubahannya. Iya. Segala Lainnya sesuatu. tuh kelihatan banget. Iya. Betul. Dan juga sekarang lagi buat usaha juga nggak sih Dayani? Parfum. Oh iya. lagi memulai. Iya, mulai. Insyaallah berkah. Amin, Ya, amin, amin, amin. Nah, terima kasih sekali yang sudah bergabung. Ya, Terima kasih semuanya udah bergabung, udah tanya-tanya ya, terima kasih. Dan semoga Diani bisa keterima jadi pramugari. Amin, doain ya semuanya, Ya. doain ya dalam waktu dekat ini, doain semoga dilancarkan. Amin. Salah satu mimpinya Diani juga ya dia. Iya, dan usahanya parfum laris manis. Amin ya Allah, sukses terus ya buat semuanya yang di sini. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Dadah, see you. Dadah. Terima